Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan selagi kita punya kesempatan. Kita nggak melihat kiri kanan, tidak melihat siapapun. Saudara yang mau bersama saya, mau melayani lebih sungguh lagi, mau mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, mari sama-sama kita menghormati Bapa dengan benar, secara benar. Kita angkat pujian ini. Kita minta Tuhan menjaga kita, saudara, agar kita tetap tinggal di dalam kebenaran. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Jaga kami Tuhan, jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Hidupku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, amin, pegang
tinggal dalam kebenaran-Mu, dalam kekudusan-Mu, Bapa. Ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu Bapa, seumur hidupku, segenap jiwaku hanya untuk-Mu. Tuhan, dimuliakanlah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Bapa, segenap hidupku hanya-Mu. Kami rindu saat-saat di mana kami berada bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Saat yang indah Bapa, satu aku boleh ada di depan Engkau ya Bapa, dan Engkau di dalam aku. Dalam kesempatan istimewa secara pribadi Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau tahu aku mengasihi Engkau ya Bapa, kami mengasihi Engkau ya Bapa. Ampuni segala ketidaktepatan kami hari-hari yang lalu, kemelesetan yang kami lakukan, dosa-dosa yang kami lakukan Bapa. Demi rindu saat yang indah bersama-Mu ya Tuhan, sehingga pada waktunya Kau panggil kami, dan kami boleh layak tinggal di dalam peninggalan. Kami mau belajar menghormati Engkau lebih lagi, menghormati Engkau dalam setiap langkah hidup kami secara nyata, pikiran kami, mulut kami, dan perbuatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ku mengasihi-Mu Bapa, ku menghormati-Mu, haleluya. Bilakah Tuhan, bilakah pandang wajah di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku haus akan diri-Mu, bilakah ku di sana selamanya. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Bilakah pandang wajah di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku haus akan diri-Mu, bilakah ku di sana selamanya. Bilakah usai pelayanan, ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru.
tiada air mata sukacita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku hausmu, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata sukacita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, amin Tuhan, sujud menyembah selamanya, amin. Hidupku hausmu, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata sukacita, amin. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku hausmu, bilakah ku diam di sana. Bilakah ku diam di sana. Bilakah ku diam di sana. Kami haus, kami rindu Tuhan. Bilakah ku diam bersamamu Tuhan. Bilakah ku bersamamu Bapa. Biarlah ku di perkenanmu Bapa, tinggal di dalammu Yesus. Hidup dalam kebenaranmu, menyenangkanmu, menyukakan hatimu Tuhan. Haleluya, ku menyembahmu, ku memujimu Tuhan. Segenap jiwaku, segenap hatiku, seluruh hidupku Bapa. Haleluya. Kami mau Tuhan terus menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami mau pikiran, perkataan, perbuatan kami menunjukkan bahwa kami menghormati Engkau ya Bapa dalam hidup kami. Menunjukkan bahwa kami mengasihi Engkau ya Bapa. Kami rindu setiap langkah hidup kami
menampilkan keagungan hidup Tuhan kami Yesus Kristus, menimbulkan keharuman pribadi anak Allah. Kami rindu Bapa, kami rindu. Tolong kami Bapa, tolong kami. Beri kami kesempatan, kami tahu kami masih meleset, kami masih jauh dari harapan Bapa. Tapi kami mau tinggalin Engkau ya kami. Tinggal dalam Engkau ya Tuhan Yesus, Engkau tinggal dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan percayakan janji-Mu Bapa, akan langit yang baru dan bumi yang baru, akan Yerusalem surgawi di mana kami boleh makan sehidangan dengan Tuhan kami Yesus Kristus Bapa. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar kami akan menentukan firman-Mu Bapa. Berbicaralah Bapa, kami anak-anak-Mu mendengarkan. Pakai rawan sebagai penyalur suara kebenaran-Mu Bapa, suara hati-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Kita bersyukur tengah-tengah pandemi kita masih bisa ibadah, saudara. Kita bersyukur dalam segala kesibukan kita, baik kesibukan rumah tangga, kesibukan usaha pekerjaan kita, dan juga hal-hal yang lain. Kita masih bisa berkumpul meskipun dalam keadaan online, saudara, di dunia maya, daring, saudara. Tapi kita masih bisa berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Mungkin waktu saya berbeda dengan waktu saudara, nggak apa-apa saudara, yang penting kita satu di dalam Tuhan Yesus saudara. Ya, hari ini saya mau berbicara mengenai menyia-nyiakan potensi. Kalau kita belajar dari Alkitab bahwa setiap kita akan memberikan pertanggungjawaban masing-masing diri kita di hadapan Allah, maka kita juga akan memperhitungkan bahwa apa yang Tuhan percayakan, salah satunya adalah talenta, kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu tidak bisa kita sia-siakan atau kita abaikan itu saja. Karena itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan kelak itu akan dipercaya dalam perkara yang lebih besar. Sama seperti kalau saudara melihat perumpamaan mengenai talenta 1, 2, dan 5, 2 menjadi 4, 5 menjadi 10, dan 1 disimpan dalam tanah. Yang mengembangkan 2 menjadi 4, 5 menjadi 10, Tuhan mengajak untuk ambil bagian di dalam kebahagiaannya. Bahkan di dalam kebahagiaan itu Tuhan memberi kepercayaan lagi yang lebih besar. Nah, ini berbicara konteksnya saudara di kekekalan saudara ya. Kalau saudara berkembang atau kepercayaan manusia kepada saudara meningkat, ya, puji Tuhan. Kalaupun tidak terjadi, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa saudara ya. Seorang guru yang sebenarnya punya kapasitas sebagai kepala sekolah karena kondisi situasi kota atau daerahnya tidak bisa dikondisikan seorang Kristen menjadi seorang pemimpin kepala sekolah, nggak apa-apa, tetapi ia akan mendapatkannya di kekekalan. Kepercayaan itu dia dapatkan di kekekalan. Seorang karyawan yang sungguh-sungguh, pegawai yang sungguh-sungguh bekerja, disiplin, setia, bertanggung jawab, bahkan melampaui tanggung jawabnya, dia membantu rekan-rekannya, membantu atasannya, melampaui tugas-tugasnya, meskipun tidak diperhitungkan dengan uang lembur. Tetapi ia tidak dipandang sebelah mata oleh pimpinan atau
atau supervisornya, tidak apa-apa. Tetapi kalau supervisor atau pimpinannya memandangnya dan memperhitungkannya, pada akhirnya karirnya naik, ya puji Tuhan, saudara. Demikian juga dalam pelayanan, saudara. Mulainya sebagai singer, menjadi akhirnya jadi WL, dan akhirnya menjadi seorang yang mengatur atau koordinator musik atau pemuji. Wah, itu suatu hal yang luar biasa. Tetapi kalaupun tidak, dari dulu sampai sekarang tetap singer, nggak apa-apa, saudara. Yang penting saudara mengembangkan talenta. Jangan saudara Tuhan percayakan suara yang baik, suara yang indah, tapi tidak mengembangkan talenta, ya, artikulasi tidak dilatih, ya, kemampuan vibranya nggak dilatih, pengaturan nafas tidak dilatih, tempo tidak dilatih, sehingga tahun demi tahunnya begitu-begitu saja, saudara. Demikian juga saya menyampaikan kepada firman Tuhan, saya mencoba belajar dan terus belajar bagaimana menyampaikan firman dengan benar. Ya, kadang-kadang saya bisa serius, kadang bisa santai, kadang bisa lucu, ya. Tetapi semua teknik-teknik itu tidak ada gunanya jika saya tidak lakukan untuk Tuhan. Karena semua yang kita lakukan itu berakibat atau berdampak kekekalan, saudara. Dan kita tahu di suara kebenaran bahwa pelayanan yang sesungguhnya adalah hidup kita sendiri yang terus-menerus berkembang, bertumbuh dalam karakter, menjadi karakter Kristus. Ya. Dan bukan hanya itu saja, talenta-talenta atau kemampuan-kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita memang harus kita kembangkan. Seorang yang mau hidup seperti Tuhan Yesus hidup memang benar-benar harus optimal. Seluruh potensi yang Tuhan percayakan padanya dikembangkan dengan optimal. Kalau ia tidak mengembangkan secara optimal, berarti itu pengkhianatan. Dan itu tergambar di dalam perumpamaan uang mina atau uang talenta yang disimpan dalam tanah. Dan Tuhan menghukum, saudara, kelak akan tertolak oleh Tuhan karena menganggap apa yang Tuhan percayakan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Nah, saya berharap, saudara, semua yang ambil bagian di dalam hidup saya, di dalam pelayanan saya, di mana jemaat, di mana saya layani, saudara-saudara yang dalam ruang lingkup saya, yang saya terus berdoa untuk saudara, dan saya berdaftarkan saudara ke dalam kerajaan, sehingga kita kelak boleh berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus di kerajaannya. Ketemu lagi, ada Pak Tanto, ada Pak Nana, ada Pak Sri Adi, ada Adi, ada Nana, ya, ada Bu Hari, Pak Hari, ya, waduh, luar biasa, ya, ada Pak Wira, ada Pak Junaidi, ada Pak Yani, ada Ferli, wah, kumpul semua, ya, ada Mbak Juli, ada Bu Ratu Pak Ratu, ya. Anak-anak kita yang kita sayangi ada, wah, luar biasa, ada Pak Azael, dan anak-anaknya, ya. Dan semua saudara luar biasa, ya. Ada Pak Timar Marta dengan Mama Tia dan anak-anaknya, wah, luar biasa. Ada Ibu Emilia, wah, luar biasa. Kita bisa berkumpul di dalam kerajaannya, ya. Kita dipercaya yang lebih besar lagi kekekalan di kerajaan. Oleh karena itu, saudaraku, sebagai gembala, saya mengajak saudara yang punya kemampuan memimpin, kelak akan dipercaya juga sebagai seorang pemimpin sesuai dengan bidang masing-masing, ya. Seperti Bagus dipercaya sebagai koordinator musik pemuji, ayo setia sebagai pemimpin musik pujian. Siapapun, Pak Wira sebagai pemimpin musik yang mengkoordinir, ya. Pak Nanang maksud saya, ayo kita berkembang lebih lagi, ya. Saudara-saudara yang ambil bagian dalam pelayanan harus bertumbuh, ya. Jangan kita mementingkan perasaan, karena kalau kita mementingkan perasaan, berarti kita tidak mementingkan perasaan Tuhan. Yang kita pentingkan adalah perasaan Tuhan. Apakah apa yang saya lakukan ini benar-benar menyukakan hati dia atau malah mendukakan dia? Nah, oleh karena itulah pelayanan sejati adalah hidup kita. Lepas dari hidup kita yang terus bertumbuh memiliki karakter Kristus, ya, hidup seperti Tuhan Yesus hidup, 1 Yohanes 2 ayat 6, kita juga harus mengembangkan apa yang memang Tuhan percayakan kepada kita, yang Tuhan
percayakan yang kita latih di bumi ini, sehingga kelak nanti akan dipercaya dengan perkara-perkara yang lebih besar lagi di kekekalan di kerajaan. Karena kelak kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus kerajaannya. Jikalau kita menang, kata Tuhan Yesus, jikalau kamu menang, kau akan diberi suatu bangsa. Oh, bukan hanya pakaian putih, bukan hanya mahkota, bukan hanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Wah, macam-macam, saudaraku, luar biasa. Dan kita tahu di kekekalan adalah kekal. Kalau di bumi ini pada akhirnya akan musnah. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 akan musnah dengan segala unsur-unsur. Dan di ayat 13 yang digantikan oleh langit yang baru, baru. Dan dibuatkan oleh Yesaya 65 ayat 17, 66 ayat 22, 2 Petrus 3 ayat 13, dan Wahyu 21 ayat 1. Tuhan sedang siapkan, Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Tuhan Yesus sedang siapkan tempat itu, dan pasti lebih canggih daripada dunia yang sekarang canggih, yang kita lihat canggih ya. Pasti lebih canggih, dan kita sudah melihat ya, misalnya Filipus ya, setelah dia melayani sudah Ethiopia, membaptisnya, kemudian Filipus tiba-tiba hilang dan tidak ke kota lain. Itu teknologi, saudara. Tuhan Yesus sudah menggunakan teknologi. Dia menggunakan tubuh fisik kebangkitan, ya, bisa makan dan minum, makan ikan pada waktu di pantai. Tetapi Tuhan Yesus juga bisa tembus tembok. Wah, itu teknologi, saudara. Demikian juga ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, itu ya teknologi. Kalau saudara bukan nonton film futuristik bisa mengerti maksud saya. Kalau kita nonton film alien itu di mana pribadi alien itu kembali ke pesawat, itu seperti Tuhan Yesus terangkat ke surga ya. Kalau di film alien ada cahayanya, kalau Tuhan Yesus kita nggak tahu, tapi jelas pasti ada cahayanya juga. Saudara, itu teknologi, dan kita percaya langit baru bukan seperti Taman Eden yang pertama ya, di mana hutan, hewan-hewan, tanaman, bukan, teknologi canggih ya, secanggih yang bisa kita bayangkan, bisa kita pikirkan, saudara. Kalau manusia di abad sekarang aja canggih, apalagi 50 tahun yang akan datang, kita nggak tahu apakah 50 tahun akan datang masih ada, ya kita nggak tahu ya. Tetapi canggih sekali pasti. Kalau kita lihat sekarang seluruh teknologi yang ada sekarang sudah, wah, kita kagum-kagum ya, saya kagum-kagum dengan teknologi yang ada, apalagi nanti di kekekalan. Luar biasa teknologi yang ada, saudara. Oleh karena itulah saya sebagai gembala mengajak saudara-saudara untuk benar-benar bersama-sama saya, ayo kita sungguh-sungguh. Gembala sinode kita berkali-kali mengajak kita untuk tiarap, untuk hidup dalam hadirat Allah. Luar biasa. Artinya seluruh kesadaran kita terus-menerus ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita belajar dari saudara kita Buddhisme juga menekankan mengenai kesadaran. Ketika saya bangun tidur, turun dari tempat tidur, kaki mana duluan yang turun. Ketika saya melangkah, kaki mana duluan yang melangkah yang pertama. Ketika saya menggunakan kaos kaki, kaki mana duluan yang saya pakaikan kaos kaki. Itu kesadaran yang sederhana. Tapi kalau terus-terus dilatih, ketika saya berbaring, tubuh saya menyentuh apa saja, bagaimana yang menyentuh kasur, bagaimana yang menyentuh bantal. Kesadaran seperti itu, saudara. Nah, menghayati kehadiran Allah adalah dengan kesadaran yang terus-menerus setiap saat, detik demi detik, bahwa Allah itu ada bersama kita. Dan kita dengan hati yang tulus sungguh menghormati Dia. Caranya adalah dengan menjaga pikiran kita untuk tetap benar di dalam pandangan Dia, dalam pandangan Allah. Menjaga mulut kita agar mulut kita adalah mulut yang benar, yang benar-benar menyenangkan Dia, yang berkenan di hati Allah. Dan menjaga perbuatan kita, apakah perbuatan kita itu sungguh menyenangkan hati Allah. Itulah yang disebut hidup dalam kesadaran, hidup dalam hadirat. Saya menyadari setiap detik hidup saya bahwa Allah ada, luar biasa. Tuhan, ini kebenaran yang luar biasa. Nah, kalau kita terus-menerus menyadari hal itu, maka kita juga
akan rindu untuk bersekutu, menyediakan waktu yang khusus secara pribadi dan itu melatih kepekaan rohani, bahasa lainnya kecerdasan rohani yang akan diterangi oleh Injil yang kita baca dan kebenaran-kebenaran Alkitab yang murni yang kita pelajari sama besar kita. Dan kombinasi inilah yang membuat kita semakin hari semakin bertumbuh menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu memang harus dipraktekkan, dan luar biasanya Allah bekerja, Roma 8:28, di dalam segala peristiwa untuk mendatangkan kebaikan. Jadi peristiwa apapun menjadi ajang latihan kita untuk mempraktikkan apa yang kita dapatkan di dalam persekutuan pribadi dengan Allah, apa yang kita dapatkan dalam kebenaran Alkitab yang murni, apa yang kita dapatkan dalam pembacaan Injil Alkitab setiap hari yang kita baca dan kita. Dan itu kita latih. Gagal, bangkit lagi. Saya juga begitu, saudara. Kita sudah belajar kebenaran, ketika kita gagal, kita datang pada Tuhan minta ampun, Allah pasti mengampuni. Jadi jangan lagi ada merasa, saya gagal terus, udah saya menyerah saja. Jangan. Ya. Percaya bahwa tidak adalah penghukuman di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menebus semua dosa kita. Semua dosa. Saudara, apa yang saya katakan ini memang saya tidak kutip-kutip. Tetapi saudara bisa dapatkan kalau saudara search engine di Alkitab, kata kunci yang saya katakan itu ada. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita benar bisa mempraktikkan kebenaran itu, saudara. Dan latihannya adalah peristiwa, momentum, saudara, ya, baik yang baik maupun yang tidak baik, baik dalam keadaan yang menyenangkan atau dalam keadaan ada persoalan. Justru di persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang kita hadapi itulah kita bisa bertekun dalam melatih karakter kita. Itu Yakobus yang berbicara. Berbahagialah kalau kita jatuh dalam pencobaan, karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan bila ketekunan itu menghasilkan pribadi utuh, sempurna, tidak berbuat apa. Sempurna, saudara. Kita berlatih untuk sempurna lewat segala macam pencobaan. Nah, kalau yang menyenangkan itu godaan, saudara, ya. Dapat berkat melimpah. Nah, akhirnya kita tergoda untuk menggunakan apa yang kita dapatkan itu sesuka hati kita. Padahal kita adalah milik Allah, dan apa yang kita punya itu harus kita gunakan untuk kepentingan Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu problem kita, saudara. Godaan itu adalah saat dimana ada hal yang mengundang hawa nafsu kita, keinginan daging kita, keinginan duniawi kita. Nah, ketika kita mengatakan tidak pada keinginan itu, pada godaan itu, itulah letak keagungan kita sebagai anak. Ketika ada tawaran atau godaan untuk berbuat dosa, kita mengatakan tidak. Ini luar biasa. Kalau pelajar ada tempat untuk nyontek, tetapi saya tidak nyontek, luar biasa. Bapak-bapak yang ada tawaran tuh nonton film porno atau tergoda oleh wanita lain, tapi mengatakan tidak, dan menuntut pikiran terhadap dia, orang itu. Ini keagungan anak Allah. Nah, ibu-ibu yang lebih senang untuk nonton TV, main handphone, tetapi mengatakan tidak, saya harus mengerjakan tanggung jawab sebagai seorang ibu, seorang istri, mengurus anak, rumah tangga. Itu keagungan anak Allah. Itu godaan, godaan. Dan dunia ini menarik kita dengan godaan. Nah, dunia menarik dengan godaan, dengan keindahan dan keagungan dan kenyamanan. Tetapi iblis juga bisa memakai masalah, mencoba untuk menekan kita, membuat kita takluk dan kalah, membuat kita menyerah. Tetapi luar biasa, baik godaan maupun cobaan, kalau kita mengarahkan hati kepada Allah, maka kita bisa terus bertumbuh dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara-saudara kembali kita ke pokok semula. Ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, salah satunya adalah kita kembangkan talenta. Jangan sia-siakan talenta atau kepercayaan yang Tuhan berikan. Suaramu, ya, bakat-bakatmu, ya, apapun, kemampuan apapun yang Tuhan percayakan. Jadi itu terasa, kita merasa nyaman. Ya. Baiklah, saudara. Mari berjuang terus bersama saya. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa.
Bapak, terima kasih kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar bahwa kami mau terus menyenangkan Engkau dalam hidup kami, karena pelayanan yang sesungguhnya adalah hidup kami yang terus menyenangkan Engkau, yang membuat Engkau disukakan oleh pikiran, perkataan, perbuatan kami Bapa. Bahkan juga dalam seluruh kegiatan kami terus mengembangkan talenta-talenta, kemampuan-kemampuan yang Tuhan percayakan pada kami. Bapak, kami tahu Tuhan banyak sekali godaan dan cobaan yang membuat kami menyerah, membuat kami putus asa, mungkin hinaan, mungkin acuh tak acuh dari orang lain, mungkin tidak ada penghargaan, tapi tidak apa-apa Bapak, kami hanya mau terus menyenangkan Engkau. Kami lakukan untuk Engkau, bukan untuk manusia, baik di rumah tangga kami, di usaha pekerjaan kami, maupun di gereja, di masyarakat di mana kami tinggal. Bapak, tolong kami Bapak, agar hidup kami terus-menerus menyenangkan Engkau Bapak, terus-menerus bertumbuh menjadi pribadi seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, semua peristiwa yang Kau izinkan terjadi tidak pernah akan sia-sia Bapak. Kami mau berlatih, terus melatih karakter kami. Dan kami percaya ketika kami gagal, kami meleset, kami datang pada Engkau mohon pengampunan, Engkau pasti mengampuni kami Bapak. Engkau luar biasa Bapak. Terima kasih penebusan Tuhan kami Yesus Kristus telah menghapus semua dosa masa lalu kami, masa-masa sekarang maupun yang akan datang. Bapak, semua dosa Kau ampuni Bapak, tetapi kami melatih karakter gaya hidup kami seperti gaya hidup Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan pribadi lepas pribadi, kami serahkan keluarga demi keluarga, kami serahkan usaha pekerjaan kami serahkan gembala sinode kami serahkan jemaat yang kami layani. Bapak, tolong Bapak agar terus bertumbuh bersama kami. Bapak, kami serahkan juga bangsa kami Indonesia, negara kami Bapak. Tolong Pak Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahannya agar dapat memimpin bangsa kami dengan hikmat yang berasal dari Engkau. DPR Engkau pimpin Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, juga kota kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati pemimpin kotanya Bapak, berkati masyarakatnya. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Orang-orang kami sayangi yang juga minta doa lewat kami Bapak, kami dukung doa. Tolong mereka Bapak, apapun persoalan mereka, kuatkan hati mereka agar mereka tetap percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai dan memelihara mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri, dan kami mau terima berkat-Mu ya Tuhan. Saudaraku, kita akhiri ibadah kita, dan terimalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manusia Roh Kudus kita terima hari sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Kita terima berkat yang besar, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, amin.